Setelah beberapa waktu, turunlah perintah dari Yang Maha Menyeimbangkan bahwa mereka harus berkembang biak dan mengisi alam nyata dengan anak-anak mereka. Pada awalnya, perintah tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka. Secara perlahan-lahan namun pasti, mereka berhasil membimbing anak-anak mereka bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang keras. Nur Muhammad juga tidak ragu-ragu membagi kekuasaan mereka atas elemen kepada anak-anak mereka. Hingga suatu saat mereka menyadari bahwa ada yang terlewat dalam percobaan mereka ketika menggabungkan roh dengan jasad, yaitu keberadaan nafsu yang mengotori tindakan manusia. Saya dulu sempat bertanya-tanya, Bu. Umat manusia ini kan sebenarnya kalau diruntun ke atas singkatnya keturunan Ifrit dan Khidir, serta Adam dan Eva. Betul. Tetapi mengapa dalam zikir dan doa kita hanya menyebut umat manusia sebagai anak cucu Adam, tidak menyebut Eva, Ifrit, ataupun Khidir? Iya. Itu dulu, berarti sekarang kamu udah ketemu jawabannya. Iya, Bu, kurang lebih. Apa? Singkatnya, karena Adam memang yang paling cocok dan mungkin satu-satunya yang mau untuk memegang peran sebagai bapak bagi umat manusia. Betul sekali. Singkatnya begitu. Kodrat Adam adalah tanah. Tanah di sini memiliki arti wadah tempat menampung, jangkar untuk bersauh, pilar tempat bersandar, dan struktur akan segalanya. Jika Ifrit melambangkan perubahan, maka Adam merepresentasikan ketetapan. Jika Ifrit merepresentasikan kekacauan, maka Adam melambangkan keteraturan. Iya, Bu. Saya mikirnya begini. Kita semua, umat manusia, pertama kali datang ke dunia ini ibarat bayi. Bayi itu ibarat makhluk yang belum memiliki bentuk sama sekali. Nah, dalam kondisi begini yang bayi paling butuhkan adalah struktur kan, Bu? Keteraturan. Makannya harus diatur, minum susunya juga. Bahkan seringkali harus dipaksa. Sebab kalau nggak begitu bisa gawat kan, Bu? Bisa mati kelaparan bayinya kalau mereka nggak kita paksa supaya makan atau minum susu dengan mencukupi. Iya, betul sekali. Kamu menggunakan perumpamaan bayi sebagai berbagai peradaban umat manusia ya? Terutama ketika peradaban tersebut baru lahir, ketika anggota masyarakatnya belum tahu apa-apa tentang kehidupan ini. Kamu berpikiran bahwa dalam kondisi seperti itu, lebih penting bagi manusianya untuk dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan tertentu, supaya mereka semua bisa bertahan hidup. Meskipun mereka semua juga nggak ada yang benar-benar paham mengapa perlu melakukan peraturan-peraturan tersebut. Iya, Bu. Nanti kalau sudah besar, sudah lebih paham mengenai konsekuensi akan segalanya, baru dibiarkan untuk memilih sendiri, memilih jalan hidupnya sendiri. Ini kan arti tersirat dari Bapak umat manusia. Jika keempat Muhammad tidak bisa bersikap seperti satu sama lain, maka memang hanya Adam yang bisa mengisi peran ini kan, Bu? Betul. Itu salah satu alasan mengapa kita di zikir dan doa menyebut umat manusia sebagai anak cucu Adam ketimbang ketiga Muhammad yang lain. Ifrit, seperti yang kita bahas kemarin, tidak mungkin bisa dijadikan wadah bagi umat manusia. Masa anak kecil yang belum bisa apa-apa mau dites dan diuji terus? Iya, Bu. Yang ada malah bikin trauma anaknya. Iya. Eva, yang kodratnya angin juga serupa. Bahkan Khidir, sifatnya masih terlalu berubah-ubah untuk dijadikan wadah. Oh, kalau Khidir sih dalam bayangan saya lebih cocok dijadikan om, Bu, daripada bapak dari umat manusia. Iya. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, dengan kodrat dan sifat seperti ini, kok bisa ada melanggar perintah Yang Maha Esa 2 kali, Bu? Pertama ketika mencampurkan roh dengan jasad, dan kedua ketika berusaha merebut ilmu roh Jibril. Ya, jawabannya sama aja dengan keempat Muhammad yang lain. Pertama, karena silau dengan sinar yang maha kuasa. Sedangkan yang kedua, ya karena Adam saat itu udah tercemar nafsu.
Adam dengan segala kelebihannya tersebut tetap saja memiliki batas. Beliau kala itu sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang roh. Di hadapan sebuah permasalahan yang tidak bisa beliau temukan solusinya, bagaimana mencampur roh dengan jasad dengan tepat, Adam mana bisa menahan diri untuk tidak mencari tahu jawabannya. Akhirnya ya seperti yang berulang kali kita bahas, Adam pun mendengarkan bisikan setan alias nafsu yang ada di dalam dirinya. Jadi ingat, Bu, saya punya pertanyaan yang nyambung dengan hal ini. Ketika Ibu bilang bahwa orang-orang yang diuji lewat Ifrit itu seringkali justru menyalahkan sang pengujinya, ini termasuk Adam dan Eva kan ya? Iya, betul. Ketika Adam dan Eva ditendang dari alam rohani pertama kali, mereka benar-benar benci kepada Ifrit. Kala itu mereka bahkan belum sadar bahwa alasan sebenarnya mereka ditendang justru karena berusaha mencampurkan roh mereka dengan jasad. Oh iya? Iya. Saya kira setelah Adam dan Eva memakan buah khuldi itu tanda kutip aurat mereka terbuka, Bu. Bukannya saat itu mereka tahu bahwa ini perkara roh dan jasad. Saat itu mereka berdua berpikiran bahwa mereka menjadi tidak sucinya gara-gara berusaha mengklaim kekuasaan Jibril. Padahal sebenarnya aurat alias pengaruh nafsu tersebut juga udah ada sebelumnya. Cuma mereka nggak bisa ngelihat aja. Justru karena berusaha mengklaim ilmu roh lah, ketidaksucian tersebut jadi terlihat di mata mereka. Ah, begitu rupanya. Setelah memakan buah khuldi, tanda kutip, mereka bisa melihat bahwa mereka memiliki ketidaksucian. Tetapi mereka saat itu mengira ketidaksucian tersebut gara-gara berusaha mengklaim kekuasaan Jibril ya, gara-gara buah khuldi tersebut. Padahal kontaminasinya alias sifat setan tersebut sebenarnya sudah ada sejak mereka coba-coba mencampurkan roh dengan jasad ya, Bu? Betul. Oke, Bu, ngerti. Oh iya, masih perkara yang sama. Ketika Ibu sebutkan sebelumnya, Ifrit diuji lewat Adam dan Adam diuji lewat Ifrit, di mana yang satu kodratnya mengubah, sementara yang lain kodratnya tidak berubah. Saya jadi kepikiran sebuah paradoks yang terkenal, Bu. Oh ya? Paradoks apa? Kalau dalam bahasa Inggris sebutannya adalah Unstoppable Force Paradox. Apa artinya itu? Singkatnya gini, Bu. Apa yang akan terjadi jika sebuah kekuatan yang tidak dapat dihentikan bertemu dengan sebuah benda yang tidak dapat digerakkan? Kekuatan yang tidak bisa dihentikan ketemu benda yang tidak bisa digerakkan. Iya. Apa yang terjadi kalau gitu? Ya itulah, hal ini tidak mungkin terjadi. Ini adalah paradoks. Hah? Jika kemudian kekuatan tersebut berhenti, berarti sejak awal dia bukan kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Atau sebaliknya, jika benda tersebut akhirnya bergerak, berarti sejak awal dia bukan benda yang tidak bisa digerakkan. Ah, iya. Maksud kamu kekuatan yang tidak bisa dihentikan itu Ifrit di sini. Sedangkan Adam itu adalah benda yang tidak bisa digerakkan. Iya, Bu. Perumpamaan yang bagus. Orang-orang mungkin lebih kenal perkara paradoks ini lewat film Batman, Bu. Oh ya? Yang mana? Yang versi Christopher Nolan, The Dark Knight. Ketika saya pikir-pikir, sebenarnya kita bisa menggambar sebuah paralel dengan karakter utama dalam film tersebut, Bu. Apa? Joker dalam film tersebut adalah seorang anarkis. Anarkis? Anarkisme itu sebuah pandangan politik atau ilmu kebaikan lah ya kita menyebutnya, yang memiliki pemahaman skeptis atau curiga terhadap segala bentuk pemaksaan untuk membagi-bagi masyarakat dalam keteraturan tertentu atau tingkatan-tingkatan alias hierarki tertentu. Jadi, anarkisme itu bisa dibilang anti terhadap pembagian, bahwa ada orang yang statusnya di atas dan ada yang di bawah, atau anti ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Singkatnya, dalam pemikiran ini, semua tingkatan-tingkatan tersebut tidak bermanfaat, justru banyakkan mudaratnya. Manusia itu dianggap akan lebih baik jika tidak dipaksa atau didorong untuk teratur. Ah, iya.
Ini ajaran Ifrit banget. Sangat berkebalikan dengan Adam yang pengennya segala sesuatu teratur dan rapi. Iya, Bu. Selain itu, Joker ini ingin membuktikan bahwa individu manusia itu dasarnya jahat, kejam, dan hanya peduli dengan keselamatan pribadinya. Mirip dengan Ifrit kan, Bu, yang bersumpah akan menggoda dan menguji anak-anak Adam. Iya. Nah, Batman sebaliknya. Batman sangat menjunjung tinggi struktur dan keteraturan termasuk tingkatan-tingkatan dalam masyarakat tersebut, di mana yang satu bisa menyokong yang lain. Ia juga berkeyakinan bahwa manusia itu dasarnya baik selama manusia diberikan kesempatan untuk itu, selama manusia diberikan waktu. Makanya Batman dalam segala aksinya yang penuh kekerasan itu tetap tidak pernah membunuh orang, Bu, termasuk Joker, meskipun dia udah berhasil ditangkap di tengah-tengah film. Ah, begitu. Ini analisis singkat aja ya, Bu. Kalau mau dibahas lebih dalam bisa panjang soalnya. Iya. Jadi Joker di sini adalah Ifrit, sementara Batman di sini adalah Adam. Gitu kan maksud kamu? Iya, Bu. Joker dengan segala karisma dan akal bulusnya di sini adalah unstoppable force-nya, sementara Batman dengan segala kepintaran dan ketabahannya adalah immovable object-nya. Boleh. Terus akhirnya gimana? Siapa yang benar? Dua-duanya benar, Bu. Ketika diberikan ujian, baik berupa dorongan, godaan, ataupun kesempatan, ada karakter yang memilih untuk mengikuti kecenderungan setannya alias nafsunya. Dan ada juga karakter yang memilih untuk mengikuti kecenderungan fitrahnya. Ah, begitu. Masalahnya adalah, salah satu karakter yang memilih nafsu adalah tokoh kesayangan Batman, Bu, justru. Orang yang digadang-gadang menjadi pemimpin dalam masyarakat baru yang sedang disusunnya. Dia yang seharusnya seorang penegak hukum justru melanggar hukum. Ah, semacam nabi yang kemudian melanggar ajaran agamanya sendiri ya? Iya ya. Jika Batman itu kita ibaratkan sebagai Adam, manajer sebuah masyarakat dan kebudayaan Gotham, maka Harvey Dent, nama karakter ini betul juga kalau kita anggap sebagai nabinya. Iyalah, terus gimana? Nah, inilah yang membuat film ini bagus banget, Bu. Dalam dilema ini, Batman memilih untuk memikul kesalahan sang nabi tersebut, menutupi aib, supaya hasil pekerjaan mereka selama ini tidak hancur berkeping-keping. Kan kacau jadinya, Bu, kalau tokoh teladan masyarakatnya justru melanggar aturannya sendiri. Iya. Makanya di akhir film tersebut, Batman justru memilih untuk menjadi kambing hitamnya. Ia kemudian mengambil peran sebagai tokoh antagonis justru, sebagaimana Joker sebelumnya. Bagus juga ya ceritanya. Iya, Bu. Dan betul, dinamika semacam ini sebenarnya berulang kali terjadi di masa lalu di antara Adam dengan Ifrit. Oh iya? Iya, serupa, meskipun tidak sama persis. Setiap kali Adam bikin peradaban baru, bikin sistem kebudayaan baru, Ifrit pasti langsung akan mengincar kelemahan-kelemahannya. Titik-titik di mana ketidakadilannya muncul. Dan orang-orang yang Adam unggulkan alias nabi-nabinya pasti akan langsung diuji dan digoda, diincar kelemahan karakternya. Seriusan, Bu? Iya. Dan gak harus selalu turun tangan langsung. Bisa juga dengan memanfaatkan anak-anak Adam sendiri yang berhasil ia goda dan rayu, sehingga memilih untuk mengikuti dorongan nafsunya. Atau bahkan cukup dengan mengarahkan anak-anak Adam yang terpinggirkan akibat ketidakadilan dalam sistem tersebut. Persis kayak Joker barusan ya? Iya. Begitu rupanya. Dan serupa dengan Batman tadi, Adam pun tidak akan ragu-ragu jadi tokoh antagonis juga jika beliau anggap lebih bermanfaat buat masyarakatnya. Sifat Adam dalam diri kita itu contohnya adalah dorongan untuk mengatur segala hal yang kita anggap sebagai milik kita, entah itu orang ataupun barang, supaya bisa lebih rapi, lebih terstruktur menurut kita. Apa bedanya dengan dorongan Ifrit untuk menegakkan keadilan yang kita bahas kemarin, Bu? Gampangnya ya, sesuatu yang Ifrit anggap setara dan adil bagi setiap individu belum tentu rapi dan terstruktur secara kolektif di mata Adam.
Sesuatu yang adil itu belum tentu terstruktur ya? Iya, Maksud ibu adalah Adam akan lebih memilih peraturan daripada kesetaraan jika kesetaraan yang diinginkan Ifrit itu menjadikan segalanya berantakan. iya. Waduh. Kodrat Adam itu solid, kuat, dan tidak berubah. Permasalahannya adalah sifat ini seringkali menjadikan beliau beranggapan semua manusia juga memiliki kualitas yang sama, atau minimal harus berusaha membangun diri mereka supaya memiliki kualitas tersebut. Sesuatu yang dianggap tidak adil oleh Eva, Khidir, atau Ifrit bagi individu-individu tertentu, bagi Adam merupakan sesuatu yang wajar dan harus mau ditanggung oleh individu tersebut. Oh, begitu. Dengan kata lain, Adam pun kejam ya, Bu. Kejam yang dingin tapi, seperti es yang membekukan. Bukan kejam yang panas seperti Ifrit yang membakar. Iya, betul sekali. Perumpamaan yang sangat bagus. Seperti yang kamu ceritakan lewat film Batman tadi, masyarakat bisa aja tersusun dengan rapi dan teratur. Yang lebih pintar di atas, sedangkan yang bodoh di bawah. Yang lebih kuat di depan, yang lemah di belakang. Tetapi sifat setan alias nafsu itu ada di dalam setiap individu manusia. Baik di dalam yang pintar maupun yang bodoh. Baik di dalam yang kuat maupun yang lemah. Oleh karena itulah, mau serapi apapun masyarakatnya diatur, tetap saja akan rusak dari dalam kalau masing-masing anggotanya nggak bisa mengalahkan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji tersebut. Iya sih, Bu. Kenyataannya adalah dalam film tersebut, kota Gotham itu sebelum mulai diubah Batman memang udah terstruktur dengan rapi, tapi rapi yang korup dari atas ke bawah, yang akhirnya melahirkan individu-individu seperti Joker dan pengikutnya juga sebenarnya. Betul. Tipuan nafsu di sini adalah seolah pilihan kita cuma ada dua, mau ikut Joker atau Batman. Padahal itu kan baru Ifrit dan Adam. Sebenarnya masih ada pilihan Eva, Khidir, dan tentu saja Jibril. Selain itu, permasalahan apapun yang kita hadapi, baik individu maupun kolektif dalam masyarakat, pasti ada sisi hubungan sesama manusia, sekaligus hubungan dengan Allah juga. Kita nggak akan pernah mendapatkan pintu keberkahan jika hanya mengacu ke objek aja, hanya fokus ke hubungan sesama manusia aja. Yang ada hanya akan saling menyalahkan. Sebagian akan menyalahkan Joker, sebagian lagi menyalahkan Batman. Bolak-balik aja, fokus ke siapa tokoh antagonisnya, kambing hitamnya. Padahal, agar semua masalah itu bisa selesai, setiap individu manusia yang ada di dalam masyarakat tersebut harus mengalahkan sifat setan masing-masing, harus melaksanakan hubungan dengan Allah dengan benar sendiri-sendiri. Iya, Bu. Masing-masing diri kita adalah tokoh protagonis sekaligus antagonisnya ya, Bu. Betul. Saya jadi bertanya-tanya, kalau memang Ifrit sifatnya ekstrim seperti api, Adam seperti es, asumsinya baik Khidir maupun Eva juga ekstrim sesuai kodrat masing-masing ya, Bu. Betul. Kalau gitu gimana mereka membangun peradaban manusia, Bu, dengan sifat seperti itu? Bukankah untuk membuat peradaban itu membutuhkan struktur dan kestabilan yang cuma Adam punya? Itulah gunanya malaikat tanda kutip. Oh iya. Malaikat tanda kutip kan juga memiliki fitrah campur-campur ya, kayak kita manusia biasa aja sebenarnya. Betul. Ifrit bisa merekrut mantan anak Adam sebagai asisten manajer kebudayaan beliau. Misalnya, begitu juga dengan Khidir dan Eva. Oke. Ngomong-ngomong soal Ifrit dan Joker, saya dapat pesan dari beliau Ifrit beberapa hari lalu. Oh, pesan apa, Bu? Manusia yang tidak mau mengaku Ifrit atau iblis sebagai sang penguji dan justru menyalahkan beliau sebagai sumber kesalahannya akan diberikan ujian kehidupan yang melebihi kemampuannya. Jadi,
Kalau mereka TK akan dikasih ujian SD. Kalau mereka SD akan dikasih ujian SMP. Sehingga sisa hidupnya kali ini cuma mengalami ujian yang memang tidak akan bisa ia jawab dengan tepat. Waduh, gawat bener Bu. Emang boleh beliau Ifrit melakukan hal ini? Iya, katanya ini mandatnya dari Yang Maha Esa langsung. Lagi pula, kalau manusia tidak mampu sadar bahwa musuhnya adalah sifat setan yang ada di dalam dirinya sendiri, mau dikasih ujian yang manapun juga nggak akan pernah lulus juga kan? Sama aja. Mungkin dengan ancaman ini harapannya manusia mau menjadi lebih cepat sadar. Yang jelas di sini saya hanya menyampaikan pesan sponsor aja. Oke Bu, saya ngerti sampai sini. Kesimpulannya adalah 1. Adam disebut sebagai bapak bagi umat manusia dalam zikir dan doa karena beliau memang yang selama ini menyokong peradaban umat manusia dari balik layar supaya bisa berkelanjutan sampai akhir zaman ini ya Bu. Dalam mitologi Yunani ibarat atlas yang menjadi pilar antara langit dan bumi, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh ketiga Muhammad lainnya. Betul. 2. Tetapi bukan berarti Adam tidak memiliki kelemahan. Kodratnya yang kokoh dan anti perubahan seringkali mengharapkan semua manusia juga mampu seperti itu. Sehingga dalam tatanan masyarakat yang dibuatnya akan selalu ada sebagian anggota yang terpinggirkan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan kodrat Adam tersebut. Betul. 3. Sifat serupa juga kita semua miliki, terutama berkenaan dengan nafsu rasa aku kita terhadap orang tertentu. Betul. Kita akan memiliki kecenderungan untuk mengatur mereka sesuai dengan definisi kita pribadi yang belum tentu cocok juga sebenarnya bagi mereka. Betul. 4. Jika dorongan Ifrit untuk mengkoreksi apa yang tidak benar ibarat api yang membara, maka dorongan Adam untuk mengatur lingkungan agar terstruktur rapi ibarat es yang membekukan. Betul. 5. Konflik antara Adam dengan Ifrit selalu terjadi dari awal zaman hingga akhir zaman, semenjak pertama kali mereka digunakan Yang Maha Kuasa untuk menguji satu sama lain. Betul. Adam memiliki kodrat untuk selalu membangun, sementara Ifrit memiliki kodrat untuk selalu menguji dan kemudian menghancurkan jika terbukti tidak memenuhi persyaratan. Betul. 6. Meskipun begitu, jangan sampai tertipu nafsu sehingga menganggap seolah hanya ada 2 pilihan tersebut. Masih ada pilihan untuk menggunakan pendekatan Khidir dan Eva yang berada di tengah-tengah Ifrit dan Adam, dan juga Jibril tentunya, yang bisa memastikan bahwa hubungan kita dengan Allah, sesuatu yang paling utama justru, bisa terselesaikan dalam prosesnya. Betul. Oke. Cukup saya rasa. Sekarang kita lihat perspektif Muhammad selanjutnya.